yaitu induksi matematika. Namun sebelum kita membahas tentang induksi matematika, kita kenal dulu yaitu notasi sigma. Ya. Notasi sigma. Notasi sigma itu dilambangkan seperti ini, atau dibaca sigma, ya. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, kita baca sigma dari UI mulai dari 1 sampai dengan N, ya. UI itu adalah dari fungsinya, ya, fungsi yang akan kita cari. Sedangkan I itu adalah indeks. Oke. Sedangkan 1 itu adalah batas bawah, ya, batas bawah. Sedangkan N ini batas atas. Oke, sekali lagi, kalau kita baca ini adalah sigma UI mulai dari 1 sampai dengan N. Oke, kita beri contoh. Dan contoh 1, ya. Ganti warnanya. Misalkan ada sigma I-nya dari 1 sampai dengan 4, 2I ditambah 3 fungsinya. Maksudnya bagaimana? Sigma itu adalah jumlahan, kita jumlahkan. Jadi kita kerjakan, kita jawab. 2 kita ganti I-nya mulai dari 1, ya. Terus ditambah 3 ditambah 2, I-nya kita ganti 2. Jadi mulai dari 1 sampai dengan 4, ya. Ditambah 3. Ditambah lagi 2 kali 3, berikutnya ditambah 3. Ditambah 2 kali 4 ditambah 3. Nah, karena batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Nah, kita hitung. 2 kali 1 itu 2, ditambah 3, ditambah 2 kali 2 itu 4, ditambah 3, ditambah 2 kali 3 itu 6, ditambah 3, kita tambah lagi 2 kali 4 berarti 8, ditambah 3. Oke, kita hitung. Berarti 2 tambah 3 itu 5, ditambah 4 tambah 3 berarti 7, ditambah 6 tambah 3 itu 9, ditambah 8 tambah 3 itu 11. Silahkan kita jumlah dulu. 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 berapa? 32. Nah, inilah hasil dari sigma 2I ditambah 3 mulai dari 1 sampai dengan 4. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Contoh kedua, kita ganti warnanya.
yang kedua ya. Misalkan ada soal yang kedua, sigma dari I kuadrat dikurangi 4I mulai dari 3 sampai dengan 5. Oke, kita hitung. Berarti mulainya bukan dari 1 ya. Dari soal mulai dari 3. Berarti I-nya kita ganti 3. 3 kuadrat dikurangi 4 kali 3. Ditambah. Berikutnya adalah 4 kuadrat dikurangi 4 kali 4. Ditambah 5 kuadrat dikurangi 4 kali 5. Oke, batas bawahnya 3, batas atasnya 5. Kita hitung hasilnya. 3 kuadrat berarti 9 dikurangi 12 ditambah 4 kuadrat berarti 16 dikurangi 4 kali 4 16 ditambah 5 kuadrat berarti 25 dikurangi 20. Kita hitung 9 kurangi 12 negatif 3 ditambah 16 kurangi 16 0 ditambah 25 kurangi 20 adalah 5. Maka sama dengan negatif 3 tambah 0 tambah 5 adalah 2. Inilah hasil dari notasi sigma. Baiklah, kita lanjutkan setelah ada beberapa contoh tentang mengerjakan notasi sigma. Kita lanjutkan materinya yaitu sifat dari notasi sigma. Sifat yang pertama ya, kalau ada sigma indeksnya mulai dari 1 sampai n dari fungsi konstanta, maka akan sama dengan konstanta kita kalikan dengan n. Sifat yang kedua, jika ada sigma indeksnya dari 1 sampai n K kali fungsi UI, maka akan sama dengan K kita kalikan dengan sigma I dari 1 sampai N UI. Sifat yang ketiga, ya, kalau ada sigma I dari 1 sampai N fungsinya UI ditambah VI, maka akan sama dengan sigma dari I-nya 1 sampai N UI ditambah sigma dari I dari 1 sampai dengan N VI. Begitu juga jika fungsinya UI dikurangi VI, maka sama dengan sigma UI dikurangi sigma VI. Sifat yang keempat, jika ada sigma I-nya dari 1 sampai N UI ditambah sigma indeksnya mulai dari N tambah 1 sampai dengan M fungsinya sama UI, maka akan sama dengan sigma
I-nya mulai dari 1 sampai M. UI. Baik, ada 4 sifat sigma, notasi sigma. Kita berikan beberapa contoh dari penerapan sifat-sifat tersebut. Oke, kita beri contoh ya. Contoh 1. Jika ada sigma, contoh 1 yaitu 2i ditambah 4, indeksnya mulai dari 1 sampai 4, ini contoh 1 tadi. Sekarang kita kerjakan menggunakan sifat sigma, maka jawabannya adalah, kita uraikan dulu berdasarkan sifat notasi sigma, berarti adalah sigma dari 1 sampai 4, 2i ditambah sigma I-nya dari 1 sampai 4, konstanta 4. Kalau ada KI, berarti sifatnya adalah 2 kali sigma I-nya mulai dari 1 sampai 4, fungsinya I ditambah, karena konstanta berarti 4 kali N-nya adalah 4. Oke, kita hitung. Berarti di sini adalah 2 kali notasi sigmanya kita hitung, berarti I-nya mulai dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 dikali 4, 16. Berapa ini? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, hitung 10 ya. Berarti 2 dikali 10 berarti 20 ditambah 16. Hasilnya 36. Oke. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Kita lanjut contoh kedua. Kita ganti dulu. Misalkan ada sigma I-nya mulai dari 1 sampai dengan 3, 4i dikurangi 2 ditambah sigma indeksnya mulai dari 4 sampai dengan 6, fungsinya adalah 4i dikurangi 2, maka tentukan hasilnya. Oke, kita lihat. Fungsinya adalah 4i kurang 2, di sini juga 4i kurang 2, berarti sama. Indeksnya yang pertama batas akhirnya 3, untuk yang kedua batas bawahnya 4, berarti berkelanjutan, maka bisa kita buat menjadi sigma indeksnya mulai dari 1 sampai dengan 6. Fungsinya adalah 4i dikurangi 2. Selanjutnya kita ubah lagi berdasarkan sifat dari notasi sigma. Berarti ini adalah sigma I-nya dari 1 sampai 6. 4i berarti 4-nya bisa kita keluarkan, dikali I dikurangi sigma I-nya mulai dari 1 sampai 6, 2, fungsinya konstanta. Berarti hasilnya adalah
4 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah 5 ditambah 6 dikurangi ya, sigma konstanta berarti berapa? 2 dikali 6. Kita ingat sifatnya. Berarti kita hitung 4 kali, silahkan dihitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 berapa? 3 ditambah 3 6 tambah 4 10 10 tambah 5 15 15 tambah 6 21 ya, dikurangi 2 kali 6 12. 4 kali 21 berapa? 84 dikurangi 12 berapa? Hitungnya 72. Itu penerapan beberapa contoh penggunaan sifat notasi sigma. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik.